saat ahli waris menerima warisan harta, kemudian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang kikir ketika itu, mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka berikan sebagai amal pada hari kiamat. Watia tahu Allah harata, kemudian mengolah kalau pengguna harta berinfak bersedekah, menerima pahala dari harta itu, walau tiwa tontongai, ada harta wati tiwa tahu pahala tadi. Ketika ahli waris bersedekah dan berinfak, lalu mereka menerima pahala dari infak itu, tahu Allah harta pertama, tonton kenapa? Karena ternyata apa yang dia tinggalkan justru ahli waris yang memanfaatkan untuk hal yang baik. Sementara pemilik pertama tidak mendapatkan apa. Makanya suara itu mengatakan, tadhabu ila safarin bighairi zad. Engkau akan menempuh perjalanan panjang tanpa membawa bekal harta sedikit. Harta yang kita bawa hanyalah apa yang kita berikan. Apa yang kita infakkan itulah milik kita. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma tunfiqu min syai'in tajiduhu indallah. Apa yang kamu keluarkan, itulah yang kamu akan jumpai di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suara yang pertama. Engkau akan menempuh perjalanan panjang tanpa membawa bekal harta. Semua harta kekayaan yang kita usahakan kita tinggal. Yang kedua, suara itu mengatakan begini, perhatikan ibu, bapak-bapak. Wa utiwa numalu alolimin rotimaya tilonto bele, utiwa tonto elan. Kondisinya begini. Suara itu mengatakan begini, ya bani Adam, takhruju min manzilika fala tarji'u ilaihi abada. Engkau akan dikeluarkan dari rumahmu dan tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu coba perhatikan. Kalau jenazah keluar dari rumah itu toh mulu-mulu atau apa? Mulu-mulu jadi begini. Keluarkan kepala dulu. Kumayawan atau memulu. Mari pergi. Kalau kumayawan malelualan atau mulu-mulu. Joko pohon ngadelnya atau mau terus? Tapi idealnya kepala duluan. Kenapa kepala duluan? Dikiaskan sebagaimana kita keluar dari alam rahim ibu. Tapi ada yang sungsan kan? Walau tak tutulio atau ngomulo uduat. Yang idealnya yang normal kepala yang duluan. Ini dikiaskan takhruju min manzilika fala tarji'u ilaihi abada. Sekali engkau dikeluarkan dari rumahmu, tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Sebagaimana ketika engkau telah keluar dari alam rahim, tidak mungkin engkau akan balik lagi ke alam rahim. Seperti itulah sekali jenazah keluar dari rumah, tidak akan pernah kembali ke Islam. Padahal Bapak Ibu di dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, itu jenazah setelah di alam kubur, semua yang masuk kubur akan mengatakan kalimat begini. Panjang Pak. Qala rabbir ji'uni. Utihihi lewat atau kubur, ketika pengantar sudah pulang semua, itu jenazah berteriak-teriak, irji'uni wa numwali puhwali ngapain ada di dunia la'alli a'mal salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh ketika aku hidup, aku tinggalkan amal saleh. Hewatia me'ip puhwali ngade dunia. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau kasih contoh. Kalau Maya sih, Mailelo bunga amal tupai tua atau tunai tua, lah misalnya. Hilionga, hampir-hampir ini air mata kering karena tangisan kesedihan ditinggalkan oleh suami.
saat almarhum berada di alam barzah wa wati'ume pohwalinga di dunia. Irji'uni. Kemudian Allah terima permintaannya. Dilolimola Allah Ta'ala berkehidire. Jam 1, jam 2 dini hari dengan kuasa Allah kubur lohu'o. Wa pil kutumili pae Allah Ta'ala berita itu kata jam 2 lohu mah mewa walinga bewa me kokok. Pulang ke rumah atas kuasa Allah karena memang minta untuk dikembalikan ke dunia. Lalu Allah terima permintaannya, Allah terima harapannya, Allah hidupkan, Allah kembalikan rohnya. Dengan kuasa Allah kuburan terbuka, dia kembali ke rumah dengan terbungkus kain kafan. Bola kuliah dulu rumah. Adi terhilo rumah lipa ini main tua atau mengolah atau dari apa-apa. Ibu-ibu tolimola atau tidak? Jawab yang jujur. Ya Rasulullah Allah Ta'ala karena hilali hiyonga. Sekarang kuasa Allah hidupkan dan Allah terima permintaan tengah malam mau waringnya deh. Mau terima atau tidak? Tidak. Saksikan bapak-bapak jawaban dari ibu-ibu. Hidup tuh mulia itu. Kira-kira orang malu dibaca, padiam kan? Mau ganti umat tuh. Kedua lagi, kemudian mata itu berita mati dua bunga mau dua bunga. Ternyata tangisan para istri atas suaminya yang meninggal sampai hampir kering air matanya. Ternyata itu hanya air mata. Dua JP lalu. Padahal mau enak dia nengah awalnya. Dan itu permintaan yang bersangkutan. Kalau Rabbil Ji'un ya Allah, pohwalinga pewat di dunia. Setiap yang masuk kubur pasti meneriakkan harapan. Walaupun di penghujung ayat kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ungkapan yang tiada manfaat, ungkapan yang sia-sia. Tidak mungkin Allah akan kembalikan naik. Tapi kalau Allah berkuasa, bisa saja terjadi. Ini suara yang kedua. Takhruju min manzilika fala tarji'u ilaihi abada. Engkau akan keluar dari rumahmu, tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, begitu sudah keluar dari pintu rumah, suara lain mengatakan, ya bana Adam, tarkabu farasan la tarkabu mitlahu abada. Setelah ini engkau akan dinaikkan di satu kendaraan yang selama hidupmu belum pernah kau tumpangi. Itulah keranda, usungan atau kendaraan terakhir. Dan itu sesuatu yang pasti. Orang tua kan biasa lewat motor kagak lau-lau, tidak ada motor. Waktu itu auto mahal kagak lau-lau, insya Allah buat tahya itu auto mahal itu. Buan hukumnya lau-lau itu koyo. Dia tinggal karena Allah saya tadi. Sementara itu sesuatu yang pasti. Suara bilang tarkabu mitlahu abada. Wa tarkabu farasan la tarkabu mitlahu abada. Engkau akan naik satu kendaraan yang selama hidup belum pernah kau tumpangi. Itulah keranda sunat. Hal yang pasti. Kemudian yang keempat, suara itu bilang, wa tasiru ila baitin ma ahwalahu. Setelah ini engkau akan dipindahkan di satu rumah yang selama hidupmu tidak pernah kau bangun. Kau akan dipindahkan ke suatu tempat yang selama hidupmu tidak pernah kau perhatikan. Itulah kubur. Hal yang pasti. Jadi waktu itu buat kopate, pato dalam itu dan itu menjadi. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan. Ketika jenazah akan dikeluarkan dari dalam rumah, sudah ada pengumuman Bapak Ibu jenazah akan dikeluarkan dari rumah dan akan disalatkan di masjid terdekat.
Tidak ada lagi jamaah yang duduk, semua berdiri menanti jenazah akan dikeluarkan dari rumah. Nah, disitulah kata Nabi, ungkapan-ungkapan tadi hendaklah menjadi perhatian untuk menjadi iktibar kita dalam hidup sebelum ajal datang menjemput kita. Lupa kenalan. Nah, ini yang menarik karena yang meninggal ini suami, sesuai dengan alur cerita tadi. Itu jenazah bapak-bapak, kalau sudah keluar dari pintu rumah akan dimasukkan ke dalam usungan, kemudian usungan akan dibawa. Itu jenazah bilang begini, ya jamaati wa ya ikhwani, wahai jamaah sekalian dan saudara-saudara, la ta'jilubi, la ta'jilubi. Dia po olingkahin model olah ulo total lo bele beti. Hatta audadari wa auladi wa akribai, agar aku masih sempat menengok rumahku, aku masih sempat melihat wajah keluargaku. Fa inna hadza akhiru ru'yati ilaihim, karena saat ini adalah saat terakhir bagiku untuk memandang wajah-wajah mereka. Makanya kalau saya pernah lama di Kalimantan paham kan? Bapak Ibu, itu ada satu suku dari orang-orang Batak. Orang Batak itu kalau suku Tidung, suku Tidung itu yang Muslim. Jadi orang Kalimantan pedalaman, kalau dia Muslim itu, kalau dia suku Tidung, nah itu Muslim. Tapi kalau yang Dayak itu kebanyakan yang non Muslim. Nah, orang-orang Tidung ini kebiasaan mereka, entah mungkin di suku lain juga seperti itu. Ketika jenazah sudah di dalam usungan, kemudian dikeluarkan dari rumah, sebelum dibawa, itu keluarga, istri, sanak, saudara, famili, dulu tinggal di Batavo itu hukumnya diangkat. Lalu anak istri keluarga ini mau helunga, mau liwalin, mau apa? Kubulinya itu, jadi berpindah dari kanan ke kiri. Setelah itu diletakkan lagi usungan, kemudian baca Fatihah satu kali, doa. Setelah itu angkat lagi, poli pindah poli untuk Allahi doa. Mau hari apa otol? Nah itu satu isma sempat itu. Nanti sudah 3 kali, pokoknya kembali poli itu. Nah nanti yang ketiga kali setelah itu dibawa. Kalau yang meninggal ini suami, apa yang disampaikan oleh suami? Ya jamaati wa ya ikhwani, taraktum ra'ati armala, aku tinggalkan istriku dalam keadaan janda. Fa'alaikum alla tu'udhuha, aku mohon kepada kalian untuk tidak menyakiti hatinya, untuk tidak mengganggunya. Wa auladi utama, kalau anak-anaknya masih kecil, dia bilang, wa auladi utama, anak-anakku aku tinggalkan dalam keadaan yatim. Fa'alaikum alla tu'udhuhu, aku mohon kepada kalian untuk tidak mengganggu dan menyakiti mereka. Kira-kira baru mulut ini Kak Amir ya, Kak Imam. Ini dari mulut lebih kuat ya tato usungan. Tapi lewat Rasulullah seperti itulah yang disampaikan. Kemudian di saat di perjalanan suara itu mengatakan begini, ya jamaati wa ya ikhwani, la tagurrannakumud dunya kama garratni, jangan kamu dipermainkan oleh dunia sebagaimana dunia telah mempermainkan aku. Wala yal'abanna bikumuz zaman, jangan kamu dipermainkan oleh zaman kama la'ibabi, sebagaimana zaman telah mempermainkan aku. Fa'tadirubi, jadikanlah aku sebagai pelajaran bagimu. Sebelum sampai dikubur, ungkapan yang menyedihkan dari jenazah itu bilang begini, ya jamaati wa ya ikhwani wa ya warisi, wahai jamaah sekalian, saudara-saudaraku, terutama ahli waris, anak-anak, istri, saudara. Apa dia bilang, jenazah bilang? Inni a'lamu annal mayyita tumsa. Saya tahu bahwa setiap orang yang telah meninggal lama kelamaan akan dilupakan.
maka aku mohon kepada kalian, la tansani bikafrati khairikum ilayya, jangan kamu melupakan aku dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang dikirimkan pahala untukku, sebagaimana yang dilakukan pada malam hari. Aku tahu bahwa setiap orang meninggal lama-kelamaan akan dilupakan. Maka aku harap kepada ahli waris, jangan segera melupakan diriku bikasrati amalikum aliyya, dengan memperbanyak kebaikan yang diniatkan pahalanya untuk. Makanya itu mutu wilayah, dan wilayah ini adalah bagian dari kebaikan ahli waris yang pahala apa yang dilakukan itu dikirimkan kepada almarhum. Ini pesan-pesan yang terjadi setiap peristiwa di mana ada kematian. Baik suara itu disampaikan kepada jenazah maupun yang disampaikan oleh jenazah kepada kita sekalian. Itulah makna dari hadis Rasulullah, kafa bil mauti wahidah. Cukuplah kematian yang menimpa orang lain itu menjadi pelajaran besar. Ini yang pertama sebagai iktibar. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, insya Allah ini untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau dapat musibah apa saja, dan musibah yang terberat adalah kematian, yang kita baca itu minimal 2. Yang kita baca 2. Bacaan pertama begitu dapat musibah, yang kita baca adalah istirja. Ini secara umum kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bacaan pertama. Lanjutan setelah itu ada doa yang diajarkan Nabi, dan doa ini boleh dibaca berulang-ulang setiap selesai sholat. Kalau innalillah itu jangan jadikan zikir, cuma satu kali baca. Begitu dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Tapi kalau doa, selama hati kita masih susah, selama hati kita masih sedih, selama hati kita masih rindu atas kematian seseorang, maka doa kita baca yang diajarkan Rasulullah. Ini sebagian insya Allah sudah hafal doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ini doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala bagiku atas musibah ini, dan berikanlah pengganti yang lebih baik darinya. Saya ulangi artinya, ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku, dan berilah pengganti yang lebih baik darinya. Berilah pengganti yang lebih baik darinya. Ada 2 kisah tentang doa tadi. Kisahnya singkat. Waktu Nabi mengajar ini doa kepada para sahabat, di situ ada seorang sahabat namanya Abu Salamah. Abu Salamah. Begitu terima doa dari Rasulullah, waktu Rasulullah ajarkan di Masjid Nabawi, Abu Salamah pulang ke rumah. Dengan gembira dia sampaikan kepada istrinya namanya Ummu Salamah. Dia sampaikan kepada istrinya bahwa tadi kami diajari oleh Nabi doa, ini doanya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Oh, istri juga senang dapat doa dari Nabi. Suatu saat waktu suaminya meninggal, ini musibah. Waktu suaminya meninggal, ini doa dibaca oleh Ummu Salamah. Setiap selesai salat dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Dia baca ini doa. Tapi setelah dia sadar arti doa, berhenti dia baca doa. Loh, hal itu doa.
Masalahnya di doa itu kan, ya Allah berilah pahala atas musibah ini, kematian suaminya, dan berilah pengganti yang lebih baik darinya. Sementara Ummu Salamah ini berpikir tidak akan ada seorang laki-laki yang bisa mengganti suaminya, karena menurut penilaiannya suaminya adalah orang yang terbaik baginya. Loh itu tidak akan ada pengganti. Dan dia berniat untuk tidak mengganti lagi. Tapi karena ini doa sudah beberapa kali dibaca, ternyata doanya Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Ummu Salamah dilamar oleh Nabi jadi istri Nabi. Kira-kira siapa yang lebih bagus, Nabi dengan Ummu Salamah? Maka berilah saya pengganti yang lebih baik darinya. Maka yang menggantikan suaminya adalah Rasulullah adalah orang yang terbaik. Tidak ada yang di atas Rasulullah. Betul doa, dia berdoa dengan tulus. Ini bukti doa yang tadi diterima Allah, seperti itu modelnya. Ada lagi satu kisah tentang doa ini. Perhatikan, singkat. Ketika Utsman bin Affan istrinya meninggal, Utsman bin Affan istrinya meninggal. Istrinya ini anak Nabi, namanya Ruqayyah. Jadi putri Rasulullah bernama Ruqayyah, itu istri Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah istri Utsman bin Affan meninggal, Utsman bin Affan baca ini doa. Setiap selesai salat dia baca Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Setiap selesai salat dia baca ini doa. Beberapa waktu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Utsman. Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Utsman bin Affan. Tujuan kedatangannya mau melamar Utsman agar Utsman bersedia menikah dengan putri Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah. Putri Abu Bakar ini namanya Siti Aisyah. Karena Utsman sudah dalam posisi duda, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Utsman, menawarkan kepada Utsman agar Utsman mau menikah putrinya yang bernama Aisyah. Ternyata tawaran Abu Bakar ditolak. Tapi penolakannya dia lagi dia lagi bilang. Tapi dengan diamnya Utsman itu mengisyaratkan bahwa Utsman tidak bersedia menikah dengan putri Abu Bakar yang bernama Aisyah. Betapa kecewanya Abu Bakar, dan kekecewaannya ini dianggap sebagai musibah. Maka dia berdoa lagi dengan doa tadi. Jadi Utsman berdoa dengan doa tadi, Abu Bakar juga berdoa dengan doa yang diajarkan. Masing-masing berdoa. Ternyata doa Utsman bin Affan Allah terima, doa Abu Bakar juga Allah terima. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Bakar datang sama Nabi, menyampaikan kekecewaannya ketika menawarkan kepada Utsman agar Utsman mau menikah dengan Aisyah, itu ditolak. Rasulullah bisa melihat bagaimana raut wajah kekecewaan Abu Bakar atas penolakan Utsman bin Affan. Singkat cerita, apa kesimpulan yang diambil oleh Nabi? Katanya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, isbir, sabar, mulai. Lalu terakhir Nabi bilang begini. Perhatikan kalimatnya supaya bisa memahami alur cerita. Yang pasti kesimpulan cerita ini, doanya Utsman Allah terima, doanya Abu Bakar juga Allah terima. Jadinya seperti apa? Nabi bilang begini, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tapi kan
Utsman akan menikah dengan seorang perempuan yang lebih mulia dari anakmu. Utsman akan menikah dengan seorang perempuan yang lebih mulia dari Aisyah. Dan Aisyah akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih mulia dari Utsman. Ini tanda doa Utsman Allah terimakan. Di ujung itu, berilah pengganti yang lebih baik darinya. Utsman akan menikah dengan seorang perempuan yang lebih mulia dari Aisyah. Dan Aisyah akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih mulia dari Utsman. Nah, yang terjadi adalah Utsman bin Affan dinikahkan oleh Nabi dengan seorang perempuan, adiknya Ruqayyah, putri Nabi. Makanya Utsman itu anu ketarae Al-Khalifatul Tsalits Amirul Mukminin. Utsman ini sebut apa? Dzun-Nurain ya? Utsman bin Affan disebut dengan Dzun-Nurain. Dzun-Nurain itu yang memiliki dua cahaya. Yang dimaksud dua cahaya, dua putri Nabi dipersunting oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan menikahi seorang perempuan, adiknya Ruqayyah, namanya Ummu Kalsum. Nah, kalau putri Nabi pasti lebih mulia dari Aisyah. Kemudian Aisyah akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang lebih mulia dari Utsman. Yang menikah Aisyah adalah Nabi. Hanya Rasulullah. Betapa bahagianya Abu Bakar ketika Rasulullah menjadikan Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW. Itulah doa yang tadi. Makanya kalau dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu, Allahumma ajirni fi musibati wasrufli khairan. Jadi kalau calon bupati tahu saya, ini kan 5 calon. 5 calon, yang pasti yang bupati itu satu calon, maksudnya bukan satu boleh. Dari 5 calon ada 1 calon yang makabul. Maka yang 4 ini bacalah ini doa. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan. Kalau ternyata Allah tidak berkehendak untuk menjadikan bupati dan wakil bupati, maka yang diminta adalah ada pemberian lain yang masih dirahasiakan. Itulah pengganti. Kan tidak mungkin satu kaderat orang 5 mau didoakan. Hanya ada 1 pasangan yang terbaik dari yang baik. Jadi 5 ini semuanya 5 ya. 5-5-nya baik, lalu ada 1 yang akan dipilih oleh Allah di antara 5 atau 1, 2, 3, 4, 5 yang akan dipilih oleh Allah atas kehendaknya, dan itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan bisa kita lakukan untuk setiap musibah apapun dia. Selama musibah itu, yang namanya musibah, segala sesuatu yang membuat hati kita susah, itu musibah. Setiap sesuatu yang membuat kita sedih, itu musibah. Setiap sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman, itu musibah. Maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sambung dengan doa tadi, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin ini pesan-pesan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kehadiran kita benar-benar dapat meringankan beban duka keluarga, istri dan anak-anak andai tolan atas meninggalnya almarhum, dan semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan pada malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah, dan insya Allah pahalanya diteruskan kepada almarhum. Baik, mari kita tutup ceramahnya dengan doa, dan mengawali doa mari kita sama-sama mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi 'ilmillahi sholatan da'imatan bidawamin wa qillah. Allahumma bihaqqil fatiha wa sirril fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Allahumma in kana musinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan